Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Seerang, resmi berusia 497 tahun pada Minggu 8 Oktober 2023. Pada momentum hari ulang tahun ke-497 Kabupaten Seerang tersebut, ada banyak capaian yang telah diraih oleh Pemkab Seerang. Sejumlah keberhasilan Pemkab Seerang tersebut diakui salah satunya oleh Ketua DPRD Kabupaten Seerang, Bapak Bahrul Ulum. Bahkan, Bahrul Ulum pun memuji sinergitas yang dibangun Pemkab Seerang di bawah kepemimpinan Bupati Seerang, Ibu Ratu Tatu Casanah saat ini. Bahrul Ulum bersyukur bahwa komunikasi koordinasi antar eksekutif legislatif di Kabupaten Seerang berjalan dengan baik, sehingga dapat menciptakan sinergitas yang baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan di Pemkab Seerang, ujarnya pada Kamis 5 Oktober 2023. Ia mengatakan, apa yang diinginkan masyarakat melalui usulan eksekutif Bupati, dengan bola program tersebut menjadi kebutuhan masyarakat, yang harus didukung bersama. Kemudian juga sebaliknya, ketika ada aspirasi masyarakat yang datang melalui DPRD, baik melalui reses maupun kegiatan lainnya, DPRD juga mengusulkan hal yang sama kepada eksekutif. Karena pada intinya, baik usulan pembangunan yang dilakukan DPRD maupun yang dilakukan eksekutif, sama-sama dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahkan kata Bahrul Ulum, selama ini sinergitas bukan hanya berjalan di saat periodisasi legislatif 2014 hingga 2018, tapi juga pada periode sebelumnya. Ia mengatakan sampai saat ini urusan Pemkab Seerang sudah selesai dan telah banyak memenuhi target. Namun demikian diakui dia masih ada beberapa persoalan yang belum terpenuhi. Di antaranya masalah yang secara umum terjadi di nasional dan Provinsi Banten, sehingga berimbas pada pengangguran terbuka. Seperti penanganan sampah, penanganan limbah, yang menjadi kewenangan sepihak Pemkab Seerang, sehingga harus dilakukan kolaborasi sinergitas di antara semua tingkatan, baik pusat provinsi maupun Kabupaten Seerang. Ulum juga memuji, Pemkab Seerang telah selesai membangun 501 km jalan kabupaten, kemudian Bupati juga telah meningkatkan lebih dari 400 km jalan desa menjadi jalan kabupaten. Menurut dia, untuk menyelesaikan pembangunan jalan kabupaten, tidak perlu dibuat perda percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Namun cukup dengan melakukan program pembangunan di tiap tahun mata anggaran, dan tidak perlu harus ada perda percepatan. Hadir juga dalam peringatan HUT ke-497 Kabupaten Seerang tersebut, yakni PJ Gubernur Banten, Bapak Al-Muktabar, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Pilar Saga Ihsan, mantan Wakil Gubernur Banten, Bapak Andika Hazrumi, mantan Bupati Seerang, Bapak Ahmad Taufik Nuriman, para tokoh agama, masyarakat, pejabat eselon 2 dan 3 Kabupaten Seerang, Kades dan anggota DPRD Kabupaten Seerang. Faktor yang mendorong IPM, peningkatan IPM, karena faktor yang peningkatan IPM itu yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang belum selesai kita selesaikan. Terus kemudian karena di infrastruktur ini sudah lumayan baik, di infrastruktur jalan kita fokus ke Pusdekap, karena kita juga harus terus cepat serah terima dengan Kota Serang. Kemudian juga tentunya yang lainnya berkaitan dengan peningkatan ekonomi di masyarakat, karena jumlah pengangguran di Kabupaten Serang kan cukup tinggi, dan kita tidak mungkin hanya mengandalkan industri-industri yang Kabupaten Serang. Jadi peluang-peluang kerja ini harus kita buka. Jadi semua OPD yang berkaitan dengan pembukaan peluang kerja, misalnya Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, kemudian Pemerintahan, kita sedang terus meningkatkan UMKM. Jadi usaha mikro, kecil, menengah yang baru dibentuk, kemudian yang kecil jadi menengah, yang menengah jadi besar, terus kita kawal supaya tadi dalam rangka menekan angka pengangguran di Kabupaten Serang, karena memang tidak bisa terhindarkan Kabupaten Serang daerah industri.
Jadi ini merupakan daerah tujuan para pencari kerja. Sedangkan BPS menilai angka pengangguran itu kan 6 bulan yang tinggal di Kabupaten Serang, bukan berKTP Kabupaten Serang saja, 6 bulan tinggal Kabupaten Serang dan belum mendapatkan pekerjaan, itu masuk ke angka pengangguran Kabupaten Serang. Jadi kita fokus untuk ke sana. Kemudian yang lainnya tentunya air bersih, kemudian penanganan sampah di Kabupaten Serang juga masih jadi persoalan. Ini kita fokus tahun ini, kita ada 2 mesin yang dibangun di Kabupaten Serang. Semoga setiap tahun kita bisa bertahap dan menyelesaikan persoalan sampah, karena ini juga ujung pangkal dari persoalan kesehatan Kabupaten Serang. Dari Kota Serang, jurnalis Kabar Banten, Dindin Hasanuddin mengabarkan.